أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita lanjutkan Al-Hikamnya. Bab ke-34 ya, saya loncat. Min alamatin najhi fin nihayatir ruju'u ilallahi fil bidayati. Suatu tanda akan lulusnya seseorang pada akhir perjuangannya ialah jika selalu tawakal, menyerahkan kepada Allah sejak memulai perjuangannya. Nah, Bapak sekalian, seringkali ketika bicara tawakal itu orang biasanya di akhir. Jadi mun Bapak geus ngerjakeun naon, cek Bapak teh geus aya mah kumaha Allah we, kakara tawakal. Ternyata menurut Imam Ibnu Athaillah mah tawakal itu harus sudah ada sejak kita melakukan ikhtiar. Nah, jadi tanda kelulusan seseorang ya bahwa dia bakal ditolong oleh Allah akan diukur dari sejauh mana tingkat ketawakalannya. Nah, makanya inilah yang disebut dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi kalau Bapak melakukan sesuatu, sudah harus ada tawakal itu dalam hati Bapak. Jadi menyerahkan ke Allah tuh bukan setelah mengerjakan, tapi di saat mengerjakannya pun harus menyerahkan kepada Allah. Kan selama ini mangganya kita itu memahami tawakal itu selalu setelah ikhtiar. Jimun Bapak ngerasa punya kemampuan, Bapak lakukan tuh, geus dilakukan moal cek Bapak keun tungguan engke hasilna mah kumaha Allah gitu. Anak ujian, orang ngisi we heula cek gitu. Tah geus ujian nungguan nilai tawakal. Kan selama ini gitunya. Jadi tawakal itu selalu diartikan di akhir, di saat nunggu hasil gitu. Ternyata menurut Imam Abdullah Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, beliau mengatakan tawakal itu sudah harus ada sejak kita melakukan aktivitas. Pak Heri bikin bubur, niat jualan, mudah-mudahan laku. Nah, di saat tinyieun buburna wae geus kudu tawakal ka Gusti Allah. Karena bisa laku bisa henteu gitu. Lain nyieun heula bubur, pokoknya bismillah, nyieun bubur cing alus nanaon gitu. Pajangkeun cek Pak Heri teh, tinggal tawakal. Payu jeung henteu nya kumaha Allah we. Nah, menurut Ibnu Athaillah mah bukan begitu tawakal. Ti mimiti Pak Heri nyieun bubur, nepi ka nawarkeun, nepi ka majang, nepi ka engke aya hasil, itu teh harus selalu ada ketawakalan. Menyerahkan kepada Allah. Dan kalau Bapak sudah bisa tawakal, maka yakin Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Surat At-Tolaq. Ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Jadi coba sekarang Bapak tafakuri kehidupannya masing-masing. Cacak-cacak bahasa Indonesia naon? Padahal pan orang Sunda mengeningan cacak-cacak hirup susah geus eta mah naon? Walaupun andai kata padahal walaupun lah. Jadi bahasanya gini Pak, kita kalau bicara tawakal untuk ukuran saya ya masih jauh daripada sempurnanya tawakal. Aslinya apa? Masih banyak kita tuh
kurang tawakal ke Allah, kurang menyerahkan. Jadi terkadang kalau sesuatu yang dianggap oleh kita ada di akal kita mah dianggapnya kan orang bisa ngagawean sorangan gitu. Piragen kieu kan gitu ya. Jadi seolah-olah kemampuan yang ada dalam diri kita itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada karena ngerasa punya ilmunya. Jadi mun Pak Heri dihadapkan kepada suatu masalah, terus Pak Heri geus boga di dieu acarana kieu gitu. Nah seolah-olah itu teh karena kita gitu. Sehingga tidak ada melibatkan Allah. Karena ngerasa orang boga ilmuna gitu Pak. Padahal ketika kita ingat lagi, siapa yang mengilhamkan kita bisa melihat masalah itu bisa dibereskan oleh kita? Allah kan yang ngasih ilhamnya juga. Yang kedua, apakah yakin dengan ilmu yang ada dalam akal kita bisa menyelesaikan masalah itu? Kan banyak kebuktian orang so pinter, pirang ngenu kitu gitu. Begitu geus digawean gagal. Nah, gagal kakara saya mah saumur-umur ngagawean nu kieu ya bisa gagal. Padahal kan ieu mah pirang ge nu kieu. Coba tuh. Itulah bukti bahwa kenapa dari awal kita harus menyerahkan ke Allah. Karena Allah sebenarnya mah yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Gitu Pak. Jadi jangan sampai sekali lagi ya kita tuh ngerasa bisa tanpa melibatkan Allah. Nah, kita sekarang punten tawakal kita belum sempurna, Pak. Tapi kalau kita tafakuri hidup kita, apa yang tidak dicukupi oleh Allah? Ya, semua kan dicukupi ya. Cuma karena kurangnya tawakal, seringkali dicukupi tapi orang nu ngarasa teu cukup terus. Makanya muncullah kegelisahan, muncullah kekhawatiran, muncullah ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan itu muncul karena kita kurang tawakal. Kita usia sudah 40, 50. Ya, 50 tahun contohnya. 50 tahun atau 45 tahun. Pertanyaan saya, kapan Allah tidak mencukupi kebutuhan kita? Pernah orang lapar sampai kapuntennya di talian patuangan? Can pernah Pak. Siga Nabi ikut ke batu. Kenapa? Nahan lapar dan tidak ada makanan. Kita mah selama ini lapar teh karek kasieun. Kekhawatiran diri kita karena kurangnya tawakal kepada Allah. Padahal kalau kita sekarang mau ngelihat apa yang Allah berikan ke kita, kapan sih Allah tidak mencukupi kebutuhan kita? Sampai dengan hari ini. Kapan coba? Aslina Bapak yang makan masih kena bisa beli di mana wae. Yang tuang naon wae bisa tinggal meser. Sampai hari ini. Tapi kenapa kadang-kadang uang masih ada, fisik masih sehat, benar Pak ya? Rumah tempat tinggal masih nyaman, tapi sok aya ngahulang siga kieu siun. Ya, siun naon? Siun kakurangan, siun miskin gitu. Padahal sekali lagi ketakutan itu lahir di saat Bapak aslina can miskin. Nabi mah Pak udah ngerasakan bagaimana lapar 3 hari, bagaimana di rumah tidak ada makanan sedikit pun, tapi Nabi masih tersenyum bahagia karena apa? Karena masih ada harapan, masih punya keyakinan. Jadi aslina yang bikin sengsara teh lain laparna Pak. Yang bikin sengsara teh lain miskina, tapi yang bikin sengsara itu karena ketidak ada tawakalan dalam hati kita. Makanya ketika Bapak mulai ada rasa ketakutan urusan dunia, caranya Pak, coba Bapak buka deui tah Quran, Bapak buka deui hadis.
Karena ketakutan itu lahir di saat bapak tidak ada dalam dunia aslinya gitu. Jadi lamun bapak sieun palid teh sebenarnya bapak teh can palid. Tapi geus sieun palid gitu. Bapak sieun banjir teh di saat rumah bapak teh kering gitu, Pak. Tapi sieun banjir. Padahal bapak teh keur diuk keneh dina kursi can aya cai. Gitu. Nah kan puntennya ukuran kita mah rata-rata kan ketakutan itu lahir di saat bapak aslina can kejadian gitu. Nabi mah udah nyontoin kita sudah terjadi Pak, tapi masih bahagia. Berarti permasalahannya di mana? Permasalahannya Nabi di saat sudah merasakan lapar, sudah merasakan disakiti, tapi Nabi masih tersenyum karena dalam hatinya masih ada kepasrahan kepada Allah. Urang aslina can aya tapi kunaon sieuna geus aya karena hilangnya kepasrahan kepada Allah. Berarti tugas urang teh Pak lain terus memerik naon nu dipikasieun, tapi neangan dan menghadirkan tawakal dina hate. Mun tawakalna lahir mah Pak naon nu kudu dipikasieun. Ya. Makanya sekali lagi hadirkan tawakal itu dari mulai kita melakukan perjuangan, melakukan ikhtiar. Nah, dari mana munculnya tawakal? Kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, dua Pak yang harus kita lakukan. Satu, belajarlah terus tentang asma-asma Allah. Jadi urang teh asma-asma Allah nu 88 teh mun bisa mah dipelajari, diapalkeun, artina teh apal gitu. Ya. Jadi kalau Bapak bilang Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Bapak teh kudu apal Ar-Rahman. Oh ja Allah teh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tuh Maha Baik, Allah itu Maha Penolong, Allah itu Maha Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Nah, itu kan asma-asma Allah. Kemudian yang kedua, belajar menyempurnakan ikhtiar. Ya. Jadi ikhtiar Bapak harus sempurna. Karena ingat dalam Islam Pak, melakukan sesuatu itu harus yang terbaik, tong setengah-setengah. Makanya mun Bapak dagang, pelajari ilmu dagangna, marketingna, pasarna, produkna, pelajari. Kemudian jualanana cing semangat. Nah, dalam Islam eta teh kesempurnaan harus begitu. Dan di saat melakukan itu semua tong hilang dari hati, udah mulai tawakal kepada Allah. Kan ada orang yang gini Pak, mengapa kamu tidak bekerja? Terus orang itu ngomong, saya mah yakin Allah itu Maha Pemberi rizki, ya pasti Allah akan memberikan rizki kepada saya. Nah, kata-kata itu tuh tidak salah. Allah itu Maha Pemberi rizki. Tapi ada kesalahan yang dia lakukan apa? Dia baru tahu sifat Allah. Dia baru tahu asma Allah, bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu pemberi rizki, tapi itu digawe. Berarti ngagawekeun ka Gusti Allah. Ya. Iya, ngagawekeun. Pak Aep naik motor katen abdi. Turun cek abdi teh, Pak Aep teh dikunci. Tenang Pak. Daya Gusti Allah. Mun cek Allah leungit-leungit, cek Allah henteu-henteu kalaupun dikunci. Eta teh jalmi teu ngagawekeun ka Gusti Allah. Kunci heula, tos dikunci, nembe Bapak masuk ka rumah. Pae pake jeung dikunci, menyempurnakan ikhtiar. Gitu. Makanya Nabi pernah menegurkan para sahabat yang ketika datang kepada Nabi ditanya, "Onta di mana?" "Di luar." "Geus ditalian can?" "Teu." "Nah, aku maha Allah we." Dicarekan ku Nabi, dimarahin oleh Nabi. Nah, jadi
akan muncul Pak tawakal itu dari yakinnya kita kepada Allah. Makanya tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita, ya saya lihat ya, tidak ada yang lebih penting saat ini kecuali kita tuh terus belajar tentang meyakinkan hati kita kepada Allah. Dah kehidupannya udah dicukupi ku Allah. Makanya suka ada nanya, Ustaz kunaonnya di tes terkadang sok aya gelisah, sok sieun, khawatir. Punten, itu teh sunatullah yang diberikan. Tapi lamun sampai kapunten panya kasieuna teh melebihi tinggi. Nah, itu yang harus diperbaiki hati. Can yakin itu teh ka Allah. Sieun naon Pak? Nya sadayana teh kan keur corona ya. Omikron naik deui sadaya. Saya teh sieun gawe teh WFH deui. Tuluy gaji eueuh. Kebutuhan pan anger Ustaz. Geus WFH-na encan. Geus teu makanna encan. Masih gajian? Masih Ustaz. Ngan sieun. Nah, hati-hati tuh. Kalau kita sering muncul begitu ya, sesuatu yang belum terjadi tapi kita udah ketakutan berlebihan, maka beristighfarlah. Berarti urang teh can yakin bahwa nu ngatur rezeki teh Gusti. Jadi kita meyakinina naon nu ngatur rezeki teh Covid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah sekali lagi hanya Allah yang tahu tentang kehidupan kita. Jadi nggak usah terlalu risau ya, karena Allah yang ngatur hidup kita. Tugas kita meyakinkan saja bahwa Allah itu maha segala-gala. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.